Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 23 Oktober 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini sebenarnya saya tidak mau banyak bikin analisa ya, karena pergerakannya juga masih sama gitu-gitu doang. Jadi sebenarnya untuk time frame besar itu masih sama pergerakannya ya. Yang bisa saya update di sini cuman kemarin itu kan kemungkinan terjadi pola inverted head and shoulder ya. Kemarin di sini. Nah, kemarin kalau dilihat secara line chart ini sudah tidak bisa dikatakan inverted head and shoulder di H1 ya, karena ini sudah close di bawah 4074 ya kan, kemudian harganya bergerak lanjut turun. Dan ini secara candlestick juga ini marketnya sudah semakin turun, jadi ini sudah tidak ada pola apapun lagi di sini ya. Jadi secara pola untuk sekarang di sini tidak ada sama sekali sih. Ya, dan untuk masalah analisa hari ini sebenarnya masih sama aja, karena kalau dilihat untuk range-nya sekarang ini adalah kita bisa establish yaitu dari harga 4140, kemudian kena 4160, kemudian support paling bawah adalah 4010 ya. Udah kayak setiap kelipatan 10 sih ini lebih tepatnya ya. Ini 4010 ya. Ini 4010, kemudian di sini 4060 ya, ini 4000 ya, 4060 lah, agak ke bawah dikit. Nah, di sini ya 4060, kemudian di paling atas ya ini 4140. Jadi ini adalah range-nya sekarang ya. Memang range-nya segede gambreng di sini. Jadi kalau kalian ingin trade, hati-hati ya dengan kondisi seperti ini. Ini marketnya masih dalam kondisi yang belum jelas arahnya mau kemana, jadi tetap diperhatikan. Nah, yang bisa saya update untuk sekarang adalah lebih kepada situasi geopolitik sekarang ya. Dan saya nanti ada mau kasih cocok logi sedikit. Oke. Kalau dilihat sekarang update dari geopolitik masalah perang dan sebagainya, ini semalam reporter dari Wall Street Journal itu ada mengatakan bahwa Amerika melepas batas untuk untuk Ukraina menggunakan misil jarak jauh gitu kan. Kemudian beberapa jam setelahnya Trump mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu adalah fake news nih ya. Fake news, nggak ngerti juga nih. Seharusnya sih ini ini nggak, kalau dari Wall Street seharusnya sih ini nggak fake sih. Lebih ke bocor aja sih, kemudian daripada pasarnya gawat, akhirnya Trump bilang oh itu fake gitu kan. Saya ini pernah kejadian sekali. Kalau nggak salah itu dibocorin sama Wall Street, itu terakhir Trump bakal ngasih apa gitu ya, saya lupa. Kemudian Trump itu bilang fake news, kemudian beberapa jam atau beberapa hari kemudian kejadian beneran gitu kan. Nah, ini kayaknya sih ini bukan fake news lagi sih. Ini beneran sih. Ya, kemudian dari segi Menteri Keuangannya ini menginginkan yang namanya memberikan sanksi ke Rusia, yang dimana sanksi di Rusia di sini akan disampaikan pada hari ini atau besok. Ya, untuk sekarang sih ini belum ada ya, untuk sekarang ya belum ada pemberitahuan antara hari ini atau besok untuk sanksi dari Rusia yang akan disampaikan oleh Amerika. Kemudian lanjut lagi, sanksinya di sini akan menargetkan bagian Rosneft dan juga Lukoil. Di sini sebenarnya Amerika di sini sudah menyiapkan beberapa action jika diperlukan untuk melawan Rusia. Karena sekali lagi kan Rusia itu negara yang besar gitu kan. Jadi kalau dibilang ini seharusnya sih ceasefire gitu kan kayak di sini. Ini kalau dilihat judulnya di sini ya, major Russian oil companies call on Moscow to immediately agree ceasefire. Jadi Menteri Keuangannya di sini memberikan sanksi ya, memberikan sanksi terhadap banyak perusahaan minyak besar di Rusia, mendesak Moskow untuk segera menyetujui ceasefire ataupun gencatan senjata ya.
Ini sih keinginannya gitu kan, yang dimana akan dikenakan yaitu perusahaan Rosneft dan juga Lukoil di sini, dua ini ya. Ini banyak sih ya tuh. Wah, ini keterangannya banyak sih ya. Saya malas lagi baca ya. Kemudian itu selanjutnya untuk masalah Cina dan Amerika ini apa ya? Update-nya sih belum ada untuk masalah tarif ya. Cuman dari segi perang dagangnya, bukan tarif ya, ini lebih ke perang dagangnya. Update-nya adalah mana dia ya, kok saya hilang di sini. Mana dia nih? Untuk masalah Rusia dan Amerika ini kan sanksi ya, sanksi. Kemudian Eropa juga bakal mengenakan sanksi ke Rusia. Intinya sekarang sih bahasa kasarnya Rusia itu dikepung dengan berbagai macam sanksi dari Amerika iya, dan juga dari zona Eropa. Cuman apakah Rusia ataupun Vladimir Putin bakal deal dengan kejadian tersebut ataupun dengan sanksi tersebut, kurang tahu lah. Karena kita tahu kan Pak Putin itu lumayan keras ya orangnya bagian sana. Bentar, untuk masalah Cina Amerika mana dia nih? Saya udah baca kok tadi. Lagi satu aja ya. Bentar, kok hilang dia tiba-tiba. Di sini sih ini saya kasih lihat ini deh satu ya. Kayaknya di sini seharusnya sih ada ya. Tapi di sini tidak, tapi hilang dia di sini. Ini katanya kan tuh Trump dan Xi scheduled to have a poolside in South Korea ataupun di Korea Selatan. Mana dia nih ya? Jam 3. Oh, nggak kelihatan dia. Ya inilah ya, ini saya kasih contoh sedikit yang dimana di sini ya. Reporter dari Reuters memberikan laporan bahwa mengatakan bahwa pemerintahan Trump itu sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembatasan besar-besaran terhadap ekspor barang-barang yang yang diekspor oleh Amerika, terutama dari segi softwarenya. Yang ada Amerika dari segi software di sini. Jadi ini adalah sebagai bentuk balasan atas pembatasan terbaru terhadap rare earth dari China gitu ya. Jadi kalau dibilang kemarin kan masalah soybean ya, masalah soybean, kemudian balasannya adalah minyak goreng. Kemudian masalah kemarin rare earth itu dikenakan pajak 100%. Kemudian dari segi Cina menerapkan yang namanya biaya masuk kapal Amerika kena tambahan. Kemudian di sini Amerika considering untuk membatasi ekspor barang ke Cina ataupun barang yang produknya itu adalah berupa software buatan Amerika yang diproduksi secara global. Jadi ini secara software dari Amerika mungkin kayak apa ya, kurang tahu deh ya. Pokoknya kayaknya sih dari ini ya, perusahaan semikonduktor yang pembuat chip itu kayak Nvidia gitu kan, kayak AMD ataupun kayak Intel, kayaknya bakal dibikin sedikit strict untuk mengekspor barangnya ke Cina. Nah ini campur-campur sih, jadi secara berita ya. Secara geopolitik Amerika Cina itu hangat sedikit akibat pernyataan tersebut. Kemudian dari segi Rusia Ukraina, di sini ada sanksi baru untuk dua perusahaan minyak di Rusia yang besar, dan ditambah dengan Eropa yang bakal memberikan 12 poin sanksi kemarin ya kan. Nah ini nggak tahu deh, ini campur aduk literally ya, campur aduk. Dari segi geopolitik di sini kita belum ada kejelasan arah apakah ini marketnya lagi risk on atau risk off. Karena kalau kalian lihat di sini kemarin sudah saya infokan bahwa market itu lebih prefer melakukan yang namanya cash out. Ya, market itu melakukan cash out, dan yang dimana jika marketnya memang memilih untuk yang namanya terjadi risk on mode ataupun mode risk on, seharusnya kita melihat XAUUSD stuck dan risk on itu balik.
Tapi masalahnya risk on di sini itu tidak kelihatan sudah balik ya. Tercermin dari Nasdaq, kemudian Dow Jones itu tidak ada kenaikan signifikan dari kemarin. Ya, dari dropnya XAU lah ya, dropnya XAU di hari Selasa itu. Kemarin nggak ada signifikan sama sekali. Jadi sementara ini flow untuk masalah duitnya ini masih kemungkinannya adalah masih ke rally ke yen pair karena carry trade kemungkinan akan berlanjut. Sedangkan untuk ke risk asset saya rasa belum. Sehingga ini kemungkinan besar ini gold bakal dibuat stuck ya sampai hari Jumat nanti masalah data CPI rilis di Amerika ya. Untuk hari ini otomatis kita ya ini cuma ada existing home sales, ini nggak penting lah ya. Ini nggak penting, jadi saya rasa ini bakal menjadi market yang stuck. Ini tetap ya analisa ini nggak berubah karena marketnya juga tidak memberikan kejelasan kita kemanapun ya. Kemudian dari segi daily ini yang saya mau ada kasih sedikit cocok logi ya. Masalah dengan investor yang cash out ataupun taking profit tapi tidak mengalihkan dananya ataupun tidak memindahkan dananya ke risk asset. Justru mereka itu tidak melakukan apapun. Kalau dilihat secara daily memang ini goldnya kan kemarin saya infokan juga bahwa 4000 itu adalah harga mati untuk di gold jika semisalnya marketnya itu memang cenderung untuk bullish ya. Dan kalau secara teknikal juga kalau kita lihat penutupan kemarin di hari Senin itu penutupannya sedikit lebih rendah dari angka psikologi yaitu di 4100. Jadi saya rasa 4100 di sini tidak akan direspek sebagai suatu area angka psikologi ya. Yang saya sedikit agak worry sebenarnya adalah dari segi daily itu sendiri. Karena kalau kita lihat berdasarkan candle ya, dengan terbentuknya candle seperti ini di hari Rabu kemarin, ini kan low di hari Selasa ya. Low di hari Selasa kalau kalian lihat ini marketnya ngebuat break of structure. Tetapi break of structure di sini itu tidak close di bawah low di hari Selasa ya. Marketnya itu tutup di atas 4082. Dan jika semisalnya hari ini marketnya juga gagal untuk tidak tutup di bawah low di hari Selasa, maka kemungkinan ini marketnya sudah bersiap buat lari ke atas. Ini hanya sebatas per satu candle ya. Tetapi untuk swing tentu aja swing sekarang ini adalah ada di all time high-nya di 4381 ya. Tapi kalau kalian lihat per candlenya, karena kan kalau ini candle sudah jadi berarti kan marketnya bergerak begini ya. Dia ngebuat low, ini adalah lower high-nya dan ini adalah lower low-nya. Tapi kan candlenya penutupan candle itu tidak di bawah dari low di hari Selasa. Apalagi kalau ditambah pada hari ini marketnya itu tidak tutup di bawah hari Selasa, justru malah ditutup hijau ya. Dan mungkin adalah ini flip bullish dan terbentuk bullish engulfing tiba-tiba. Maka ini kemungkinannya adalah marketnya sudah bersiap buat lari dan kemungkinan akan ada event dari segi geopolitik yang kembali memanas. Ya, itu kemungkinannya. Itu kemungkinan yang paling yang saya inginkan sih. Jadi marketnya jelas arahnya kemana. Yang tidak saya inginkan adalah dia memang tidak close ya. Dia begini, begini, begini. Ini adalah lower high-nya ataupun dimanapun ada lower high ya. Lower high, kemudian dia ngebuat lower low di sini, tapi close-nya tidak lebih rendah dari 4082. Dia close diam di 4089 lah, let's say kayak begini. Ya, ini berarti kemungkinannya ini adalah skenario marketnya bisa sideways. Itu. Dan sideways di sini adalah yang bisa saya infokan. Tadi saya udah bilang bahwa ini marketnya, investornya itu belum ada naruh duitnya, hasil profit takingnya itu kemana, itu belum ada. Kecuali ke yen pair ya, itu saya rasa sudah lumayan pasti itu mereka bakal lari ke sana. Cuman kalau ke aset yang lain kayak ke gold, apakah mereka sudah mulai akumulasi lagi? Kita perlu kepastian sampai minggu depan ya. Kalau seandainya sampai minggu depan 4000 itu memang tidak di break, maka bisa dipastikan market itu sudah melakukan yang namanya akumulasi baru semenjak fase distribusi ya. Ini kan berarti fasenya
ya kalian tahu lah siklus pasar ya. Ini marketnya melakukan partisipasi, kemudian marketnya melakukan distribusi, ya, kemudian marketnya melakukan kapitulasi, dan di sini marketnya kemungkinan bakal melakukan akumulasi baru. Itulah yang saya katakan bahwa 4.000 ini sebagai angka mati bagi buyer supaya bisa marketnya itu bergerak lanjut naik ke depannya dengan target masih sama saya itu di 4,5. Beyond 4,5 ya udah itu 5.000. Ya. Jadi jika memang ini marketnya sudah ataupun jika marketnya ini memang sedang melakukan fase akumulasi di sini dengan bertahannya level 4.000 yang tidak bisa di break sampai minggu depan, berarti ini marketnya melakukan akumulasi yang sangat luar biasa besar. Ya, ini range-nya besar loh ya kalau memang ini akumulasi dari harga 4.000 sampai 4.100 itu 1.000 pip. Ya sebenarnya sih nggak besar-besar amat ya, cuman kalau dibandingkan dengan kita melihat fase distribusi dan termasuk akumulasi di sini pada saat April sampai Agustus 2025 itu kan besar sekali ya. Tapi kalau memang ini dibilang kita memasuki fase yang sama, yaitu ini adalah fase akumulasi dengan 4.000 memang tidak bisa di break sampai minggu depan. Kalau dia break 4.000 kalau dia break 4.000 pada minggu ini ya udah clear, berarti marketnya itu sudah tidak niat untuk bullish lagi, lebih prefer untuk melakukan koreksi ke bawah. Tapi seandainya minggu ini bertahan di atas 4.000 dan sampai minggu depan, yang dimana minggu depan itu kita akan melihat yang namanya data FOMC ataupun potong suku bunga di minggu depan. Jika memang minggu depan ini marketnya tidak sampai break juga di bawah 4.000 dan jika memang kemungkinan juga US government shutdown-nya itu sudah selesai dan price juga tidak break di bawah 4.000, jadi bisa dipastikan cukup besar marketnya sedang melakukan akumulasi baru di sini. Ya, untuk sekarang saya tidak bisa mendeteksi benar apakah ini marketnya sedang akumulasi atau ini marketnya memang ya udah dia cuma sideways doang. Ini sekarang belum, karena ini kan baru 2 hari ya semenjak drop di hari Selasa. Kita perlu data at least, makanya tadi saya bilang sampai minggu depan ya, at least 7 candle lah. 7 candle atau enggak 5 candle daily, baru kita bisa lihat apakah ini marketnya lebih ke siklus yang mana sekarang gitu kan. Ya, itu tadi yang saya bilang sedikit cocok loginya dari segi reaksi pasar dan pergerakan pasarnya untuk sekarang. Ya. Itu dari segi daily. Kemudian dari segi indikator, kalau yang bisa saya lihat ini untuk dari segi RSI dia turun di bawah 60 sudah, dia keluar juga di bawah 70 dan 80, keluar dari zona overbought ya. Dan sekarang akhirnya secara stokastik itu juga sudah keluar dari zona overbought. Sekali lagi, jika memang stokastik dan RSI-nya secara daily ini adalah momentum untuk ngeriset, yang dimana kita tidak pernah melihat riset momentum daily dari sejak tanggal 2 September. Itu secara RSI, sedangkan dari segi stokastik dari tanggal 1 September ya, beda cuma sehari doang sih. Jika misalnya kita melihat stokastiknya riset, harga nggak mau turun, stokastiknya ngeriset turun secara daily, dan secara RSI-nya ini cenderung flat, dan ditambah marketnya yang juga diam tidak mau turun, dan justru malah ada kenaikan sedikit, ini berarti memang market itu melakukan yang namanya tadi saya sudah bilang, akumulasi baru, dan secara momentum di reset di daily, berarti kemungkinan besar kita bakal ada yang namanya kenaikan ekstrim lagi. Entah itu kapan. Ya, perlu ada gebrakan baru, perlu ada ya kondisi baru lah pokoknya ya. Mungkin dari segi FOMC mungkin, atau enggak tiba-tiba perang dagang antara Cina dan Amerika itu tiba-tiba memburuk lagi, kemudian bisa aja ngide gitu kan, si Putin tiba-tiba menolak semua agreement untuk ceasefire, yang dimana justru malah mereka memberikan deklarasi misalnya kalau ada yang mengganggu akan di apa gitu, misalnya kayak ya pokoknya kejadian yang buruk lah pokoknya ya. Nah itu akan menjadi gebrakan baru, itu akan menjadi bensin besar, plus ditambah ada yang namanya suku bunga dipotong di minggu depan. Ini bakal menjadi bensin baru yang beneran bisa ngebakar XAUUSD langsung ke atas, terbang kayak roket. Ya, makanya kalau sekarang jujur saya
ada satu trade ya, jujur ada satu trade tadi malam, yaitu pada saat market itu turun lagi ke angka 4010. Saya sih entry-nya di 4015 ya sebagai angka psikologi. Makanya saya tunggu di 4000 atau 4010, tapi kan marketnya nggak nyampe. Tapi saya entry-nya itu di 4015. Dan saya diemin, saya coba aja nih ya, apakah ini marketnya sudah selesai untuk membuat low lebih rendah atau gimana. Ya itu hanya sebatas cocologi dan sedikit pergabungan semuanya ya, dari segi candle, kemudian tadi indikator digabung dengan geopolitik dan sebagainya. Jadi kalau memang yang tadi saya udah bilang semuanya masuk ya, entah ini bisa kejadian atau enggak ya, namanya juga saya juga masih prediksi ya kan. Kalau itu memang kejadian semua ya, berdasarkan logika ini saya ngelihatnya, soalnya candlenya begini, ketahan di 4000, stokastiknya mulai turun, tapi harga belum deras turun secara RSI, marketnya secara RSI dia momentumnya mulai flat. Dan ditambah geopolitiknya yang masih acak adut, nggak jelas ini mau naik atau turun. Ditambah minggu depan kita ada FOMC, kayaknya kok sedikit masuk akal. Makanya saya bilang itu tadi cocok logi. Ya. Jadi kalau memang itu kejadian ke depannya ya, wah saya nggak ngerti sih. Ini marketnya, mungkin apa yang saya bilang, mungkin kalau itu kenyataan sih saya takut sendiri sih ya. Kalau misalnya memang ya, ya saya sebagai manusia juga bisa salah, prediksi juga bisa salah ya. Cuma kalau misalnya tuh kejadian ya kan, ada combo maut yang itu menjadi bensin XAUUSD ke depannya, dengan semua logika yang sudah saya bilang tadi di awal, 4,5 sih itu jentikan jari Thanos sih bisa sih kayaknya. Cuman tuh itu kalau memang terjadi sih dunia bahaya lagi sih ya. Itu kondisi dunia kacau lagi sih. Cuma nggak tahu deh ya, saya bisa salah. Kalau memang salah ya udah sih ya. Mungkin ya udah, marketnya lebih prefer tidak bergerak seperti itu. Berarti marketnya lebih prefer untuk bergerak damai. Ya bagus lagi kalau damai ya kan, nggak ada perang lagi dan sebagainya, nggak ada yang gawat gitu kan. Ya udah gampang. Kalau sampai itu yang saya bilang tadi di awal kejadian sih, wah jujur saya takut sendiri ya. Justru saya merasa kalau salah sih ya udah gitu kan. Tapi kalau kejadian saya justru takut sendiri. Ya, dari segi H4 kalau dilihat apakah ada pola. Ini kalau kalian ini termasuk pola yang jarang sih. Ini hampir membentuk suatu pola yang apa ya? Bentar, kayaknya saya kasih kayak polanya ini kalau nggak salah ya. Ini pola jarang sebenarnya keluar. Sorry. Kayaknya ini deh polanya ya. Twister ya. Bukan twister, apa sih yang dua kayak hammer, apa sih ya, dua candlestick hammer, bukan apa ya, ini twister kali ya, twister top, twister bottom, bukan sih, apa sih, ya pokoknya adalah bentukan candlesticknya di sini ya, yang dimana ini ekornya sama panjang, kemudian bentuk candlenya ini berbeda gitu kan, satu hijau satu merah atau enggak satu putih satu hitam. Saya lupa sih, tapi seingat saya ini twister bottom, tapi kok gambarnya beda gitu kan. Mungkin kalian yang tahu mungkin bisa kasih gini ya, kasih perbedaan. Kayaknya ini salah sih saya sih. Kayaknya sih salah ya. Cuma nggak tahu deh ini, soalnya ekornya panjang ya. Yang saya ingat nih ekornya panjang. Apa gitu pokoknya temennya inverted hammer dan apalah ini saya lupa ya. Dan jika memang ini adalah suatu pattern yang candlesticknya itu jarang banget keluar, seharusnya sih ini sudah marketnya itu untuk membuat yang namanya kenaikan lagi. Ini kalau kita lihat juga kan ini H4 kemarin bullish engulfing, kemudian dibalas dengan bearish engulfing, kemudian dibalas dengan rejection bullish, kemudian dibalas lagi dengan rejection bearish, dibalas lagi dengan bullish engulfing, dan sekarang marketnya begini. Ini benar-benar saling membalas ya. Ini buyer menang, nggak jadi seller menang, nggak jadi buyer menang, nggak jadi seller menang, nggak jadi buyer menang, ini nggak jadi seller menang. Ini beneran bolak-balik ya. Jadi kalau kayak saya tradingannya ini adalah sekali tembak itu bisa begini, marketnya enak, ataupun saya adalah trend following, ini jujur bakal kacau ya. Tapi kalau kalian yang jago scalping ini enak ya.
Kalau kalian yang jago scalping dan yang memang suka scalping, time frame-nya 5 sampai 1 menit ini enak banget. Tapi kalau kayak saya, ini bikin sakit pala daripada saya pusing sendiri ngelihat marketnya. Ya, jadi saya lebih prefer, saya sih bisa scalping, tapi agak ogah aja ngelihat M1 sampai M5 gitu kan, karena kan ya nggak enak aja ngelihatnya gitu. Ya paling better H4, H1 mentok 15 menit lah gitu kan ya. Gitu ya. Secara H4 kalau kita lihat indikatornya, secara H4 RSI dia ini masih di bawah 40, dia masih bermain-main di area 30-an, tapi untungnya dia tidak turun di bawah zona oversold. Jadi masih ada niatan orang beli dan menjaga market itu supaya tidak jebol ke bawah. Dan itu juga didukung oleh stokastik, yang dimana stokastiknya di sini itu masih bertahan di area 20-an ya. Jadi niat untuk nge-push harga ke bawah itu masih bisa ditahan sama pasukan buyer. Yang terbukti ya udah ini RSI tidak ngedive ke bawah, dan juga secara stokastik juga dia nggak mau turun ke bawah. Dia flat di area perbatasan, kayak perbatasan antara perbatasan pintu bearisnya ini, marketnya ini bermain-main di area di tepi jurang lah bahasanya kan, tinggal dorong dikit nyemplung ke jurang ini. Tapi sekarang sih ini masih main-main di tepi jurang lah bahasanya ya. Oke, dari segi H4 kalau kalian mau berekspektasi H4 sekarang adalah range-nya dari 4060 sampai 4140 juga bisa. Karena kalau kita lihat close candle H4 sekarang adalah paling dekat di 4069 ya. Tapi kalau mau pakai dengan resistance become support juga di daily di 4059 sebagai batasan kalian, ini adalah H4 juga, well nggak menjadi masalah ya. Ini berarti kalian bisa pakai sebagai H4 juga. Jadi untuk sekarang range-nya adalah sebesar 800 pip. Memang range-nya ini tidak besar ya, 800 pip H4. Ya nggak terlalu besar ya, ini ya besar sih, cuman tidak terlalu besar. Tapi masalahnya adalah candle kecilnya itu gede-gede, itu aja sih problemnya ya. Kalau range-nya besar tapi candle kecil-kecilnya itu masih masuk akal sih nggak masalah. Tapi di sini candle range-nya tidak terlalu besar, tapi range candle kecilnya itu gede-gede, jadi malas jadinya ya. Jadi kalau kalian mau ingin trade ya silakan di area ini. Dan sekarang apakah saya berekspektasi marketnya sudah mulai naik? Jujur saya belum sih ya. Apakah skenario kemarin yang dimana saya lebih prefer sell di 4218 masih berlaku? Ya ini masih berlaku ya, ini masih berlaku. Dan sekarang kalau dilihat secara H4 kita sudah membuat ya, walaupun nggak banyak sih ya, baru cuma 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 candle H4 ya. Ini kurang sih sebenarnya ya. Minimal tuh sebenarnya kalau bisa sih, kalau memberikan kita kejelasan itu 10 lah ya. Karena ini kan dari semenjak dia drop sekarang dia diam. Jadi kalau dilihat 5 candle H4 nih kayaknya agak berat sih. Jadi kalau dilihat secara H4 kita ngelihat per candle ya. Kalau berdasarkan swing ini marketnya pasti begini ya. Ini dia ngebuat low, lower high, lower low ya. Kemudian ini adalah higher high, dan ini bisa menjadi higher low. Jadi secara H4 untuk dari segi bentukan swing ya. Ini berdasarkan teorinya sih ini seharusnya marketnya sudah change of character di sini. Ya, di sini. Marketnya sudah change of character di sini dengan yang namanya candle close di atas 4130 kan. Makanya ini bullish engulfing ya, bullish engulfing. Kemudian marketnya malah turun. Marketnya malah turun, tetapi turunnya itu tidak sampai break di bawah 4002 di sini. Ya, dia tidak sampai turun di bawah 4003,26. Jadi yang kayak tadi ya, dimana bentukan untuk move-nya itu dia ngebuat low, lower high, lower low, higher high ya. Entah higher high di sini atau di sini ya, intinya ini higher high dan ini adalah higher low untuk sekarang. Jadi jika semisalnya marketnya ini pengen beneran terjadi yang namanya change of character, ini memang secara basicnya ini sudah change of character, cuman apakah ini beneran change of character ini masih
50-50 karena ini marketnya kan baru begitu ya, baru yang namanya begini. Nah, berhenti di sini ya, seperti inverted hand shoulder tapi enggak, karena ini kan ngedive lumayan dalam sampai sini ya, kayak begini. Jadi kalau dibilang ini inverted hand shouldernya bisa nggak begitu bagus gitu aja sih ya. Jadi untuk sekarang ini marketnya kejebak di range yang bisa saya kasih adalah dari sini sampai sini sekarang. Ini adalah batasannya. Jika marketnya ini nanti break di atas ini, maka marketnya otomatis bakal melakukan yang namanya break of structure dan market menjadi valid ngebentuk low yang ada di sini. Ya, yang dimana ini marketnya adalah inducementnya di sini. Oke, karena kan marketnya begini tadi ya, low, lower high, lower low, higher high dan higher low. Kalau dia ke atas, otomatis ini break of structure secara H4, otomatis ini adalah low, dan otomatis kita bisa melihat adanya kenaikan ke atas sampai mana? Ya mungkin 4128 di sini dulu ya, bisa jadi karena ini adalah SBR, kemudian nanti dia bisa naik dan naik. Untuk masalah di atas 4218 yang bisa saya kasih adalah di sini ya. Di sini ada satu area yang nggak kelihatan sebenarnya, tapi kalau kalian ngeh, di sini adalah penumpukan dari berbagai macam fair value gap. Nah, ya. Ini ada fair value gap bearish, ditembus dengan fair value gap bullish dan dijadikan menjadi fair value gap bearish. Jadi di sini ada BPR yang berbagai macam di sini, ya. Nih, ada 3 tumpukan. Jadi kalau dicari tengah-tengahnya ya 4283 lah ya, 4283 4280. Jadi kisaran ini kalau mau dicari tengah-tengahnya. Memang secara bentukannya sih nggak ada, cuma kalau pakai teori yang ada gap-gapnya itu ini tengah-tengahnya. Sekitaran 4283 lah. Tapi kalau dicari besarnya sih sebesar ini ya, ini pergabungan nih soalnya nih balance pricing-nya ya. BPR-nya ini sebesar ini soalnya. Jadi kalau kalian mau cari tengahnya sekitaran 4283,11. Kalau di bentar ini salah sih. Ya, 4283 lah di sini ya. Sekitaran sini kemungkinannya. Jika memang dia break nanti di atas 4218, dia bisa ngejar ini baru dia turun. Bisa jadi. Oke. Dari segi H4 ini doang sih yang bisa saya update ya. Jika memang nanti dia break di atas ini, otomatis dia bakal menjadi boss. Tapi kalau kalian melihat ini terlalu jauh angkanya, kalian boleh pakai ini. Ya, kalian boleh pakai ini. Karena sementara ini kan dia marketnya ngebuat low, lower high, lower low, higher high, tipis. Kemudian dia ngebuat higher low. Kalau pakai line chart, ini lumayan agak hancur sih, ya tuh. Kalau kita pakai line chart, di sini gininya, apa namanya, bosnya ataupun bosnya itu terjadi di sini. Ataupun change of character lah, karena kan secara line chart ini marketnya masih ngebuat lower low ya, lower low di sini. Jadi secara line chart di sini adalah change of character ya, secara line chart ini adalah change of character, tetapi secara candlestick di sini adalah break of structure. Jadi otomatis kalau dia di atas 4140 bakal ngerubah semua sentimen, bakal menjadi bullish sentimen secara H4 ya. Kalau ada H4 sama kayak kemarin close seperti ini, maka next targetnya adalah ini bisa lanjut naik sampai 4280. Tentu aja kita perlu lihat ada nggak harga ini di respect di 4218 ya, itu. Kalau ada yang mau entry ya batasan kalian itu ya tadi ya di H4 dari 4060 sampai 4140, udah itu aja sih. Jadi terserah kalian mau entry di mana untuk hari ini ya. Kalau saya pribadi sih dengan kondisi kayak begini agak sulit sebenarnya saya entry. Lebih baik kalau dia break H4 di atas 4140, nah itu enak. Kalau secara H1 kalau ditanya sekarang marketnya gimana? Ya secara H1 sih di sini saya nggak bisa memberikan banyak sih sebenarnya ya. Karena di sini kita masih punya kuncian low di 4003 dan ini adalah high di 4160. Kalau ditanya bullish ya bullish jangka pendek sih sebenarnya ya, karena kan sekali lagi ini marketnya sudah, ini adalah low, ini adalah high dan ini potensial adalah higher low-nya yang baru
Jadi sementara untuk yang aktif adalah marketnya begini, ke atas. Selama ini nggak di break, berarti otomatis cenderung sifatnya adalah ke atas. Jadi kalau kalian mau buy, ya di mana buy terserah lah ya. Ini jujur secara H1-nya kalau dicari apakah ada area-area penting, agak sedikit sulit sih ya, agak sedikit sulit. Karena sekali lagi ini range-nya lebar dan candle-nya pun lebar-lebar. Ya, candle pun lebar-lebar. Jadi saya agak sedikit was-was di sini sebenarnya kalau mau ada ambil entry juga. Kalau ditanya supply demand, ini agak berat sih sebenarnya. Ya, ini jujur agak berat karena kondisi begini itu bisa aja dipakai, cuman saya pribadi daripada saya ribet dan ngasih yang susah gitu kan, better kalian ngeliat H4. Ini skenario yang paling enak udah dilihat ya. Kalau dia ke atas ini otomatis dia bisa lanjut terbang, tentu aja kita perlu ngeliat di 4218. Kalau dia masih bertahan di tengah-tengah ya udah, kalian mau ambil sell buy ya serah lah ya. Mau sell nanti tipis, nanti turun lagi ke bawah daily support, ngebuy lagi, kena resisten 4140 kalian nge-sell lagi, ya udah terserah, bebas ya. Intinya kalau harga di tengah-tengah di sini sih lebih prefer di scalping. Untuk tembak jauh saya prefer H4 plus di atas di sini, antara dia ngebuat cok atau ngebuat boss. Itu aja sih. Kalau secara H1 ya sama sih, ini H4 dan H1 sama karena kan tadi saya udah bilang ini ada untuk sekarang low-nya di sini dan high-nya di sini. Jadi kalau kepikiran ingin nge-buy terus selama dia tidak break low di bawah 4002, ya silakan, nggak masalah. Dan kalian kalau berpikiran selama dia tidak nge-break high di 4160 berpikiran sell juga nggak masalah. Ya, sama aja karena ini batasnya di sini sekarang. Tuh. Kalian berpikiran, oh sudah turun waktunya nge-buy, boleh. Oh sudah naik waktunya nge-sell, boleh. Karena ini marketnya masih kejebak. Ya, makanya saya lebih baik ketika terjadi kepastian break ke atas atau break ke bawah, baru saya lebih enak ngelihat ini cenderung kemana. Oke? Jadi itu aja dulu ya untuk masalah tadi di daily ya kan, geopolitik dan juga sedikit cocokloginya. Sekali lagi cocoklogi yang saya berikan tadi di awal itu bisa salah, dan sekalipun itu salah ya udah ya, saya nggak worry. Berarti marketnya dan dunia ini lebih prefer untuk mencari damai, which is bagus ya kan. Tapi kalau seandainya kejadian yang prediksi yang saya bilang itu di awal kejadian, itu saya takut sendiri malahan ya. Dunia bisa menjadi gawat lagi dan itu bakal terjadi drama-drama baru sih ke depannya. Well, kita lihat aja lah nanti ya perkembangan kasus ini. XAUUSD masih niat dibeli, akumulasi atau masih sideways, kita tunggu aja. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.